Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kami, yaitu produk Liquid. Kenalkan, nama saya Devina Elsa Dominika Jebua, tim 2022 0311 333. Saya Ida Sediawati Laros 96. Kenalkan, nama saya Adik Timurnya dengan 9. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa kami, mengapa, apa, dan bagaimana sih produk serta usaha kami ini. Jadi, kami dari Krambil Equity. Jadi, mengapa kami ingin mengejar bisnis ini? Karena kelompok kami berencana ingin mengembangkan bisnis kue cookies dikarenakan biaya produksi membuat cookies itu sangat terjangkau. Lalu, cookies ini sangat banyak variasinya, menjadikan cookies ini memiliki banyak rasa dan bentuk yang bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu, apa sih yang akan kami lakukan pada usaha ini? Crumble Cutie adalah usaha kuliner yang memproduksi dan menjual cookies premium dengan tampilan imut, rasa lezat, dan packaging yang menarik. Jadi, produk kami ini menyasar konsumen yang menyukai cemilan manis dengan kualitas dan desain yang menyenangkan. Lalu, bagaimana sih usaha untuk memecahkan dan menghasilkan pendapatan? Jika usaha kami mengalami kesalahan, kami akan melakukan evaluasi dan analisis terhadap produk kami agar produk kami bisa lebih baik ke depannya dengan menggunakan metode analisis SWOT. Selanjutnya, masalah dan peluang. Konteks, kapan sih masalah tersebut bisa terjadi? Yang pertama itu karena kualitas produk yang tidak sesuai. Yang kedua itu pemasarannya yang tidak efektif. Dan yang ketiga, kesulitan untuk menentukan harga. Selanjutnya masalah. Apa akar penyebab masalahnya? Yang pertama yaitu produk yang tidak sesuai dan ini bisa dikarenakan karena human error atau produksi masih manual. Yang kedua yaitu pemasaran yang tidak efektif, bisa disebabkan oleh pemasaran yang salah sasaran. Dan yang ketiga yaitu penentuan harga jual produk. Jika ditetapkan harga yang terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan tidak lakunya produk. Akan tetapi, jika terlalu rendah akan mengurangi keuntungan. Selanjutnya alternatif. Apa yang akan dilakukan pelanggan sekarang untuk memperbaiki masalah tersebut? Yaitu dengan memberikan ulasan terhadap produk kami. Selanjutnya pelanggan. Siapa sih yang paling sering mengalami masalah ini? Yang pastinya yang sering mendapat masalah yaitu penjual karena produknya tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Selanjutnya dampak emosional. Bagaimana sih perasaan pelanggan? Pastinya untuk memahami bagaimana perasaan pelanggan, kita perlu mempertimbangkan bagaimana aspek emosi yang mungkin timbul seperti kepuasan dan kekecewaan. Dapat diukur juga dampaknya. Yang pertama itu dilakukan survei untuk menanyakan langsung mengenai tingkat kepuasan, emosi yang dirasakan, dan kemungkinan untuk direkomendasikan atau merekomendasikan. Selanjutnya kekurangan alternatif. Apa saja sih kerugian dan alternatif tersebut? Yaitu kerugian dari memberikan ulasan adalah kendala dalam pengisian ulasan dikarenakan platform yang error. Selanjutnya hasil wawancara dan survei yang bermasalah. Jadi kelompok kami melakukan survei, ada 10 orang pelanggan yang kelompok kami wawancarai. Dan kelompok kami menggunakan metode wawancara menggunakan Google Form dengan beberapa pertanyaan yang diberikan kepada responden. Dari hasil wawancara, 7 dari 10 responden setuju sesuai dengan masalah yang kami butuhkan untuk diadakannya solusi, yaitu hadirnya Crumble Cutie. Sedangkan 3 dari 10 responden mengatakan tidak membutuhkan solusi baru. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi saat kami melakukan survei kepuasan konsumen terhadap produk kami melalui Google Form, dan ini adalah Excel-nya. Selanjutnya, estimasi ukuran pasar. Bagaimana cara menghitung ukuran pasar? Pertama, TAM. TAM adalah total potensi pendapatan dari seluruh pasar cookies di Indonesia. Jadi apabila Crumble Cutie mampu menguasai 100% pangsa pasar, maka menurut data dari statistik
Estetika pada 2023, industri cookies dan crackers di Indonesia diperkirakan menghasilkan pendapatan sekitar 127,60 juta USD pada tahun 2023, setara dengan 2 triliun rupiah. Ini merupakan asumsi kurs USD 1 yang sama dengan 15,700 rupiah. Angka ini mencakup semua jenis produk cookies, termasuk industri besar, rumahan, lokal, dan impor. Selanjutnya, estimasi ukuran pasar SAM. SAM adalah bagian dari TAM yang bisa dijangkau oleh Crumble Cutie, yaitu segmen konsumen yang relevan dengan produk handmade dan premium. Tidak semua pasar cookies tertarik dengan produk cookies handmade yang premium. Konsumen Crumble Cutie terutama berasal dari kalangan menengah ke atas yang tertarik pada estetika, personalisa, dan kualitas bahan. Berdasarkan segmentasi pasar dan perilaku konsumen urban, segmen premium ini diperkirakan sekitar ada 20% dari total pasar cookies, yaitu hasilnya 20% dikali dengan 2 triliun tadi sama dengan 400 miliar. Alasan pendukungnya yang pertama, semakin banyak konsumen urban di kota besar mencari produk makanan yang bukan hanya enak, namun juga penampilan yang menarik untuk dijadikan hadiah dan sebagai konten. Yang kedua itu laporan kata data. Ini pada 2022 menyatakan bahwa konsumen muda Indonesia menunjukkan peningkatan minat terhadap makanan personal dan estetik. Selanjutnya, SOM. SOM merupakan estimasi ukuran pasar yang merupakan singkatan dari Serviceable Obtainable Market, atau dalam bahasa Indonesia disebut pasar yang dapat diraih. SOM merupakan bagian dari pasar total yang secara realistis bisa Anda capai atau raih, biasanya dalam jangka pendek hingga menengah, dengan mempertimbangkan yang pertama kapasitas operasional, yang kedua sumber daya yang tersedia seperti tim, modal, dan distribusi, yang ketiga posisi kompetitif di pasar, dan yang keempat strategi pemasaran dan penjualan. Jadi total pasar yang ingin dikuasai adalah sebesar 6%. SOM sama dengan 6% kali 400 miliar, hasilnya yaitu SOM sama dengan 24 miliar per tahun. Selanjutnya, persona pelanggan. Goals-nya yang pertama yaitu mencari cemilan berkualitas premium untuk dinikmati saat bekerja atau bersantai. Yang kedua, suka mencoba varian baru rasa kue kering. Dan yang ketiga, menyukai produk lokal yang dikemas dengan estetika menarik dan serta membeli produk untuk hampers atau hadiah untuk teman. Frustasinya di sini yaitu yang pertama sering menemukan cookies yang terlalu manis dan keras. Kedua, sulit menemukan cookies lokal yang enak dengan packaging estetik. Yang ketiga, banyak cookies tidak tahan lama atau mudah hancur. Dan yang keempat, harga mahal tapi kualitas tidak sesuai ekspektasi. Biografinya yaitu pelanggan Crumbly Cutie umumnya adalah perempuan muda berusia 20 sampai 35 tahun yang tinggal di kota besar. Mereka memiliki gaya hidup aktif dan menyukai produk cemilan yang tidak hanya enak, tetapi juga estetik dan cocok untuk dibagikan di sosial media. Mereka cenderung bekerja di bidang kreatif, perkantoran, atau sebagai mahasiswa. Selain untuk konsumsi pribadi, mereka juga membeli cookies sebagai hadiah untuk hampers untuk orang-orang terdekat. Mereka menghargai produk lokal yang berkualitas tinggi dengan kemasan menarik dan rasa yang sangat unik. Kami melakukan survei ini di lokasi Jakarta Barat. Selanjutnya, kita akan membahas kanvas proporsi nilai. Nah, pada kanvas proporsi nilai ini ada beberapa poin penting yang perlu kita bahas, yaitu gains kreator, produk, service, pains clearance, gains, job, atau pains. Nah, pertama kita akan membahas gains kreator. Pada gains kreator ini, kita akan membahas apa yang akan kami tawarkan ke pelanggan sehingga pelanggan senang terhadap produk kami. Nah, produk yang kami tawarkan ke pelanggan yaitu produk cookies atau berupa kue kering. Nah, pada cookies kami ini, cookiesnya yang lembut dan lezat, bisa mengurangi stres atau rasa lapar saat bekerja. Dan kedua, kami akan membuat desain kemasan yang menarik atau packaging yang menarik sehingga dapat diberikan sebagai kado atau hampers sehingga tidak harus membungkus
atau repot membungkus dan membuat desain yang lucu lagi pada hampers tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas produk atau service. Nah, pada bagian ini, kami akan menawarkan kue cookies yang premium dengan banyak varian rasa, contohnya matcha, serta kemasan yang cantik dan cocok untuk hadiah atau hampers. Nah, selanjutnya kita akan membahas points clearance. Pada points clearance ini ada 3 poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kami akan menawarkan pengalaman menikmati cookies dengan rasa yang memanjakan. Kedua, membangun momen personal saat menikmati atau memberi cookies. Dan ketiga, estetika produk menambah nilai sosial saat dibagikan. Selanjutnya, pada gains ini ada 3 yang perlu kita bahas. Yang pertama, mendapatkan snack atau kue dengan rasa yang sesuai dengan frekuensi mood. Kedua, produk yang terlihat cantik untuk dibagikan di media sosial. Dan ketiga, bisa membeli dalam jumlah kecil ataupun dalam bentuk paket. Serta kami akan memberikan bonus kecil atau pesan personal dalam kemasan. Selanjutnya, jobs-nya itu pertama, memiliki rasa enak, fresh, dan tidak terlalu manis. Tersedia dalam bentuk hampers untuk berbagai acara. Dan terakhir, cocok untuk dinikmati sendiri atau bersama orang terdekat. Selanjutnya kita akan membahas pens. Pada pens ini, kita akan membahas cookiesnya terlalu manis, keras atau hambar, varian rasanya membosankan dan tidak ada inovasi yang baru pada varian rasa. Dan ketiga, produk datang dalam keadaan hancur atau tidak segar. Ini biasanya terjadi pada saat estimasi pengiriman. Pada bagian solusi, ada beberapa solusi yang akan kami tawarkan. Yang pertama, cookiesnya handmade dengan desain yang imut dan lucu. Kedua, memiliki rasa lezat dengan tekstur kiwi atau renyah sehingga enak. Dan ketiga, kostum bentuk pesan dan kemasan. Keempat, cocok untuk hampers ulang tahun atau hadiah ke teman. Kelima, bisa dipesan melalui via online dan dikirim dengan aman. Serta rincian penawaran kami terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Kedua, kerjasama dengan influencer atau UMKM, hampers. Ketiga, custom order via WhatsApp atau e-commerce. Dan keempat, promo musiman seperti saat hari Valentine, Lebaran, dan Natal. Selanjutnya, ada 7 daftaran manfaat solusi yang akan kami berikan. Salah satunya, memberikan pengalaman ngemil yang menyenangkan dengan cookies, lezat, dan tampilan kemasan yang mengemaskan. Nah, pada bagian slide ini kita dapat melihat beberapa competition analysis dari beberapa produk yang sudah terpasarkan. Kita dapat melihat dari perbedaan produknya, harganya, branding channelnya, packagingnya, market viewernya, UVP-nya, dan nomornya. Kita ambil contoh pada produk Oreo. Pada produk Oreo, yaitu memiliki kue sandwich klasik dengan rasa standar, sedangkan pada Crumble Liquid ada produk kami itu memiliki cookies premium dengan rasa handmade, bahan berkualitas tinggi, dan varian rasa eksklusif. Nah, pada bagian harganya itu 12.000, kalau Oreo 12.000 ke atas per 137 gram, sedangkan pada Crumble Liquid itu 18.000 per parts, seberat 120 per gramnya. Nah, kita dapat melihat perbedaan pada branding channels-nya. Contohnya pada Good Time. Nah, pada Good Time itu branding channels-nya itu dia memberikan iklan digital dan tradisional, sedangkan Crumble Liquidity contohnya itu di Instagram, TikTok, e-commerce, atau kolaborasi dengan influencer lokal. Selanjutnya, kita akan bahas Lens Canvas. Nah, pada Lens Canvas ini ada 9 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kita akan membahas tentang problemnya atau masalah yang terjadi. Yang pertama, saya mengangkat itu kualitas cookies yang tidak konsisten, terlalu manis atau keras. Kedua, pemasaran produk yang kurang efektif, serta membuat kesulitan dalam penentuan harga jual yang tepat. Dan yang kedua, yaitu custom-made segmentnya. Nah, pada custom-made segmentnya ini kita mengambil perempuan muda berusia 20-35 tahun ke atas, mahasiswa dan pekerja kantoran, dan masyarakat yang tinggal di kota besar seperti daerah Jakarta Barat.
Nah, pada bagian channelnya, kami akan memasarkan di Instagram, TikTok, atau Facebook, dan WhatsApp atau e-commerce. Dan kami juga akan berkolaborasi dengan influencer dan UMKM hampers, dan kami akan memberikan promo musiman seperti saat hari Valentine, Lebaran, Natal, dan lain-lain. Pada review statementnya, penjualan cookies dengan satuan dan paket, penjualan hampers kostum, pre-order musiman dan kolaborasi, gaji tim, produksi, dan operasional. Nah, pada bagian key matrixnya itu, pertama jumlah pesanan atau bulanan, tingkat repeat order, ketiga engagement media sosial, dan terakhir tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang kami pasarkan. Selanjutnya ada fire effects, atau yang pertama itu brandingnya yang kuat dengan desain cookies yang unik, dan yang terakhir personalia, produk dan layanan. Selanjutnya yaitu cost rate. Yang pertama, biaya bahan baku cookies, kedua, biaya kemasan dan pengiriman, ketiga, biaya pemasaran seperti iklan atau kolaborasi, dan keempat, gaji tim produksi dan operasional. Selanjutnya yaitu ada Uniqlo value proportion, di mana cookies handmade premium dengan tampilan lucu, rasa lezat, dan kemasan menarik cocok untuk hampers dan hadiah. Nah, kalau untuk solusinya, pertama kami akan memberikan cookies dengan tekstur kue atau rasa bervariasi seperti matcha dan choco chip dan lain-lain. Kedua, kostum, bentuk pesanan dan kemasan, dan terakhir pemesanan mudah melalui media sosial dan e-commerce. Nah, selanjutnya kita akan membahas MPV-nya. Nah, definisi MPV yaitu produk awal yang dikembangkan dengan fitur utama yang cukup untuk memenuhi kebutuhan awal pelanggan dan mendapatkan umpan balik validasi pasar. Nah, Crumble Liquidity MPV-nya itu produk MPV kami adalah variasi cookies handmade premium dengan 3 rasa favorit, yaitu choco chip, matcha, dan red velvet, yang dikemas dalam kemasan estetik, bertahan, atau eco-friendly. Setiap paket berisi 4 cookies besar dijual seharga 18.000 per paketnya. Nah, fitur utama MVP itu salah satunya handmade dan fresh bucket, kedua estetika menarik, bentuknya lucu atau warnanya cerah. Kalau tujuan MVP ini juga, yang pertama menguji daya tarik produk secara visual dan rasa, menilai ketertarikan pasar terhadap cookies, premium customer, ketiga menguji jalur distribusi digital IG dan WhatsApp. Nah, untuk metode validasinya, yang pertama yang kami lakukan yaitu uji coba penjualan terbatas di kampus seperti di lingkungan atau teman sekitar. Nah, kami akan melakukan penjualan secara offline maupun online. Dan kedua, kami akan melakukan survei kepuasan terhadap rasa, kemasan, harga, dan pengalaman pembeli. Dan ketiga, kami akan pre-order batch awal melalui Instagram dan WhatsApp. Untuk hasil validasi yang kami dapatkan dari 30 batch MVP yang dijual 25 batch per 83% habis dalam 3 hari. Survei dengan 20 pelanggan awal menunjukkan 1. 90% puas dengan rasa nyaman, 85% menyukai kemasan, 75% tertarik untuk repeat order, dan 80% merekomendasikan ke orang lain. Feedback yang akan kami terima ditambahkan varian dan rasa dan bentuk yang lucu untuk edisi seasonal. Nah, kesimpulannya, PV Crumble Liquidity telah divalidasi secara personal, menunjukkan potensi pasar yang jelas. Umpan balik digunakan untuk interaksi produk berikutnya atau edisi hampers atau musiman. Pada bagian sales plan pada slide ini, yang pertama, target penjualan tahun pertamanya itu kan 24 juta. Itu mengacu pada SOM per 24 juta per tahunnya. Nah, strategi penjualannya itu yang pertama kami akan melakukan digital selling channel, kedua segmentasi penjualan, ketiga template penjualan, dan keempat penjualan bulanan, dan kelima tim penjualannya. Kalau untuk tim penjualannya itu seperti saya sendiri sebagai CEO,
saya fokus untuk mengembangkan produk dan edisi khusus. Dan CMO Ida La Rosa memimpin promosi digital dan kampanye. Sedangkan Adit atau sebagai COO, dia menangani logistik dan stok. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, positioning statement. Nah, Crumble Liquid ini mempromosikan diri sebagai brand cookies handmade premium yang memudahkan kualitas rasa, estetika, dan personalisasi. Dan keempat, action plan-nya. Nah, target salesnya itu kan 24 miliar per tahun, mengacu pada SOM-nya. Nah, strateginya itu akan berkolaborasi dengan influencer lokal dan uh, UMKM menjalankan promo musiman seperti saat Hari Valentine, Hari Natal, dan Lebaran, dan meluncurkan edisi rasa baru dan limited edition secara berkala. Poin yang terakhir atau poin kelima yaitu sales dan distribution model. Nah, pada bagian ini ada dibagi menjadi dua, yaitu channel penjualan. Nah, channelnya seperti yang kita bahas sebelumnya itu ada media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Kita dapat melalui WhatsApp untuk custom order dan e-commerce atau platform. Sedangkan kalau distribusinya itu pengiriman langsung ke pelanggan melalui jasa ekspedisi. Kedua, sistem pre-order dan kerjasama hampers untuk pengiriman dalam jumlah besar atau musiman. Baik, di sini ada financial plan, di mana financial plan itu terdiri dari startup cost, capital working in progress, starting optional, dan startup capital. Nah, startup cost ini mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memulai usaha hingga siap memproduksi, termasuk biaya legalitas, riset pasar, branding, pembuatan web, dan promosi awal. Sedangkan capital working in progress itu meliputi investasi untuk aset tetap yang digunakan dalam jangka panjang, meliputi renovasi tempat usaha, pembelian mesin, peralatan kantor, kendaraan, dan peralatan IT. Lalu ada starting operation, yaitu meliputi modal kerja, gaji awal, pembelian bahan baku, dan pesanan produk. Lalu startup capital itu meliputi juga eh, dari modal pemilik, peminjaman, investor maupun crowdfunding. Lalu starting cost-nya itu dari startup cost itu mencapai 5,5 juta, lalu capital work in progress itu mencapai 8,5 juta, lalu starting operation itu mencapai 3,6 juta, dan yang terakhir itu startup capital mencapai 25 juta. Lalu di sini ada forecast table, di mana forecast table ini adalah prediksi keuntungan kami yang meliputi dari cash sales, no of customer, price of per unit, CODC, gross profit, operating expense, operating profit, dan net profit. Di mana kita itu bisa mencapai sekitar 59 juta, 41 juta, dan 55 juta di 1 tahun ini, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Seperti dijelaskan yang tadi, yang tabel keuntungan selama 1 tahun itu, forecast ini menyajikan proyeksi laporan laba rugi. Laporan ini digunakan untuk memproyeksikan performa keuangan termasuk pendapatan, biaya, dan laba bersih, yang dimana salah satunya itu seperti cash sales, dan beberapa contohnya itu ada beberapa contoh seperti no of customer, price per unit, COGC, gross profit, operating expansion, operating profit, dan net profit. Lalu ini adalah tabel dari financial project, di mana tabel ini tuh merekap 5 tahun terakhir tentang finansial dari produk kita, yaitu cookies, yang dimana meliputi dari number sales, value of each sellers, average price per unit, average cost per unit,
Yang ditotalkan revenue-nya itu di tahun pertama sekitar Rp59.100.000 dan pada tahun kelima itu sekitar Rp239 juta. Lalu gross profit-nya itu sekitar di tahun pertama sekitar Rp41.370.000. Lalu di tahun kelima itu sekitar Rp152.960.000. Lalu di sini ada capital cost yang meliputi dari land and building, equipment, product development cost, dan yang lainnya. Itu ditotalkan di tahun pertama itu sekitar Rp9.700.000. Lalu pada tahun kelima itu sekitar Rp12.600.000. Lalu di sini ada expansion annual yang meliputi dari sales, marketing and promotion, digital marketing, affiliate, sama office dan rent. Yang ditotalkan itu sekitar pada tahun pertama itu sekitar Rp55.200.000 dan pada tahun kelima itu sekitar Rp110.010.000. Yang dimana EBITDA-nya itu kekurangannya itu sekitar pada tahun pertama sekitar minus Rp13.830.000 dan tahun kelimanya itu plus sekitar Rp42.950.000. Lalu ini adalah unit ekonomi di mana unitnya itu meliputi dari revenue, COGC, gross profit margin, operating cost, dan operating profit. Yang di mana gross profit marginnya itu sekitar 70% dan revenue-nya itu 20.000, COGC-nya 6.000, gross profit-nya itu sekitar 14.000 dan operating profit itu min Rp4.680.000. Lalu di sini ada unit ekonominya itu ada CAC sekitar Rp1.218 dan CLV itu sekitar minus Rp9.377.000 dan RPU-nya itu sekitar Rp236.400, di mana ini tuh di tahun 2025. Lalu di sini ada funding plan di mana ada eh, kotak isi yang dimana isi tersebut itu pemanfaatan dari dana awal kita. Yang pertama itu kita itu bakal pembelian equipment, lalu yang kedua pengembangan produk, yang ketiga itu kita bakal ada promosi awal di media sosial dan kerjasama dengan micro influencer. Yang keempat kita ada pengadaan bahan baku dan kemasan batch pertama. Yang kelima kita bakal sewa tempat produk skala rumahan. Yang keenam itu kita bakal pembuatan branding video dan dokumentasi promosi. Yang ketujuh kita bakal operasional 1 bulan awal. Yang kedelapan biaya pengiriman dan distribusi awal. Yang kesembilan itu kita bakal legalitas dan administrasi sederhana. Lalu yang ke-10 itu kita bakal akan membuat desain logo, kemasan digital, dan printing stiker. Lalu ini ada beberapa pertanyaan di mana jikalau kita bakal membuat usaha, kita tuh perlu dana berapa sih sebenarnya? Nah, dari bisnis kita ini itu pembuatan cookies itu pembuatan dananya itu sekitar 25 juta itu untuk meluncurkan tahap awal produksi, promosi dan distribusi cookies handmade dalam skala mikro kecil. Lalu berapa banyak sih yang dibutuhkan buat startupnya itu? Mungkin kita tuh butuh sekitar 10 juta yang diperoleh dari dana pribadi tim. Jadi kita itu pada saat pembuatan bisnis cookies ini itu kita patungan mengumpulkan dana sampai 10 juta. Lalu berapa banyak sih kita bisa mendapatkan bootstrap-nya itu? Kita mendapatkan sekitar 12 juta, memungkinkan untuk menambah sebagian dari dana internal, namun terbatas karena kebatasan kas operasional kita. Lalu seberapa banyak dana eksternal yang dibutuhkan? Dana eksternal ini mungkin dari luar itu mungkin dari investor,
biaya rekrutmen, atau kompetisi modal Ventura. Itu mungkin sekitar 13 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.